Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Octavia, NRP 0922000442 dari kelas TO 4B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas, yaitu membuat video untuk pemaparan proposal tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Nah, baik di sini saya mengusung judul untuk proposal tugas akhir saya yaitu inovasi pakan ikan bandeng bergizi dan hemat biaya anti dekomposisi terhadap air berbasis programmable logic controller atau PLC. Nah, baik di sini dapat dilihat langsung saja pada pembahasan pada bab pertama yaitu pendahuluan. Baik di sini pada bab 1 atau pendahuluan yang berisi latar belakang yaitu mengingat Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki letak geografis kepulauan yang besar daripada daratannya. Nah, tidak bisa menutup kemungkinan bahwasannya banyak sekali manusia itu memilih untuk mencari pekerjaan yaitu pada laut. Ada juga yang menjadi nelayan atau petani tambak. Nah, salah satunya adalah budidaya perikanan tambak. Berdasarkan kondisi tersebut, kondisi di mana letak geografis kepulauan lebih besar daripada daratan, memicu masyarakat untuk memulai usaha dalam budidaya air payau atau tambak. Nah, berdasarkan wawancara dengan salah satu petani tambak yaitu Bapak Aronci dari Mangangwetan, Kota Semarang, yang dimana beliau mengeluhkan bahwasanya mengenai biaya akomodasi untuk pembelian pakan ikan yang terlalu mahal. Nah, untuk yang kedua juga terlalu sia-sianya sumber daya alam seperti lumut, ganggang, dan yang lainnya itu terbuang sia-sia karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, maka dari itu uh, maka dari itu saya mengusung tema dan memberikan inovasi untuk membuat sebuah alat yang dimana alat tersebut uh, dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti lumut dan ganggang untuk bisa dibuat makanan ikan bandeng seperti gel yang dimana gel tersebut tidak dapat dikomposisi dengan air, tidak dapat melarut sehingga makanan tersebut dapat membuat air tetap jernih. Nah, selain itu juga pakan tersebut bisa bernilai gizi yang dimana gizi tersebut dapat memicu bandeng dengan gizi atau kondisi yang lebih baik sehingga petani tersebut bisa memenuhi target panen yang tepat karena mengingat jumlah mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pakan itu membuat petani hanya membeli beberapa kilogram, beberapa ton itu hanya untuk beberapa minggu saja. Nah, maka dari itu dengan kekurangannya biaya untuk membeli pakan ikan membuat ikan hanya dibiarkan saja biar tumbuh seadanya sehingga untuk target panen itu jadi melambat. Nah, maka dari itu kita mengusungkan bahwa untuk membuat pakan dari sumber daya alam sehingga pakan tersebut itu bisa menutupi kekurangan sehingga bisa memenuhi target untuk panen. Nah, untuk rumusan masalahnya, untuk yang pertama itu pasti biaya operasionalnya untuk pembelian ikan itu mahal. Kurang efektifnya pemanfaatan jumlah lumut dan ganggang seperti apa yang sudah saya katakan. Untuk yang ketiga itu kebanyakan pelet-pelet ikan atau makanan ikan itu hancur saat terkena air sehingga menyebabkan airnya menjadi keruh. Nah, untuk saat ini kan kita membuat gel yang dimana gel tersebut dipastikan tidak bisa hancur saat menyentuh air. Dan yang keempat itu banyak ikan bandeng yang masih muda, umurnya masih muda itu terserang penyakit. Nah, itu karena gizi pada makanan pangan ikan itu tidak tidak baik. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pastinya membantu meringankan biaya. Untuk yang kedua, mendesain alat pengolahan bahan, membuat pakan ikan berbentuk seperti gel, mempercepat pertumbuhan ikan, dan yang
antaranya adalah menerapkan alat formulasi pakan sebagai teknologi yang efisien. Untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan produktivitas tambak ikan di masyarakat Jalan Laut Pangawetan, Kecamatan Tugu Kota, Semarang. Dan yang kedua, membantu mengatasi masalah petani. Yang ketiga, membantu petani dalam pengendalian penyakit karena dalam makan ikan tersebut dipastikan terdapat kondisi gizi yang memadai. Untuk batasan masalahnya sendiri ada tiga. Untuk yang pertama, alat formulasi pakan hanya dapat mengurangi biaya operasional. Yang kedua, perancangan hanya berupa prototipe dan yang ketiga, alat formulasi hanya ditujukan pada petani tambak. Nah, kita menuju bab kedua, tinjauan pustaka, yang dimana pada alat yang kita usung untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama itu ada lumut untuk bahannya dan ada juga ganggang. Nantinya lumut dan ganggang ini secara keseluruhan dia diambil, lalu dia dikeringkan dan kita masukkan ke alat tersebut dan diproses menjadi gel. Nah, untuk yang kedua penggeraknya kita menggunakan motor listrik, ada termokopel sebagai suhunya untuk mengatur suhu kekeringan pada lumut dan ganggang. Yang ketiga ada kawat nikelin, ada controller. Untuk kontrolnya sendiri kita menggunakan berbasis PLC. Baik, untuk bab ketiga, yaitu metode pelaksanaannya. Untuk pada bab 3 ini, metode pelaksanaan yaitu terdapat flowchart yang dimana flowchart tersebut kita gunakan sebagai alur alat kita yang dimana dari proses mulai terus kita merumuskan ide awal, terus analisis kebutuhan, kita mendesain, menentukan komposisi gizi, memilih bahan, perakitan, dan meneruskan resep. Nah, jika pada perumusan ide awal terjadi kegagalan, maka kita kembali lagi pada pengujian alat formulasi pakan. Dapat dilihat sendiri untuk penjelasan dari tiap bagan. Perumusan ide awal, ada analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhannya sendiri merupakan tahap yang penting karena di mana kita membutuhkan beberapa alat yang benar-benar kita butuhkan untuk mendesain alat tersebut. Untuk alatnya dan bahannya terdapat banyak. Untuk desainnya, penentuan komposisi gizinya terdapat protein, lemak, serat, abu, dan kadar air. Nah, rakitan alat, pengujian resep, pengujian alat formasi ikan. Nah, baik di sini mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.